Terima kasih karena kalian sudah mau mengklik video ini. Kali ini, gua tertarik mengulas kembali anime yang menemani masa-masa zaman gua masih suka nongkrong di warnet. Anime ini berjudul Quality Code. Jadi sebagai peringatan, video ini mengandung spoiler dan karena visual videonya cuma berisi potongan-potongan gambar, maka lebih baik kalian dengarkan menggunakan headset dan segera mencari tempat yang nyaman. Selamat mendengarkan dan simak sampai habis. Scene pertama menunjukkan langit Jepang yang pada malam itu berwarna merah merona, kehancuran di mana-mana, dan sebuah neraka bagi seorang anak laki-laki yang kehilangan ibu dan ayahnya. Sebuah kehancuran yang diisi oleh sebuah tanda tanya. Anak perempuan mendekati anak laki-laki itu dan menenangkannya di saat ia mengalami keputusasaan. Ia menjelaskan kalau setelah mereka tidur, mereka akan kembali bersatu dan dunia akan kembali damai sedia kala lagi. Sepuluh tahun kemudian, anak laki-laki itu kini sudah menjadi anak SMA. Setelah tertidur dalam cold sleep, anak-anak yang selamat ditanamkan sebuah chip berwarna kuning keemasan di tengkuk mereka. Karenanya, anak-anak yang berhasil selamat akan memiliki kekuatan supranatural yang disebut Sekai. Anak ini bernama Ichiya Sujaku dan anak perempuan yang selalu bersamanya dari kecil adalah Kanaria Utara. Anak-anak yang memiliki Sekai memiliki tugas untuk melindungi 3 kota mereka, yaitu Tokyo, Chiba, dan Kanagawa. Kekuatan mereka yang aktif sesudah terbangun digunakan untuk mengalahkan musuh umat manusia yang disebut Unknown. Karena para orang dewasa tidak menggunakan kekuatan Sekai, membuat mereka hanya bisa mendukung untuk membantu anak-anak SMA itu bertempur. Setiap anak yang berhasil memusnahkan Unknown akan mendapatkan nilai. Karena ingin menjadi anak yang memiliki nilai tertinggi, membuat para anak-anak ini jadi egois dan bukannya menyatukan kekuatan untuk melawan musuh mereka, anak-anak itu malah saling bersaing satu sama lain. Salah satunya si Ichiya Sujaku ini. Ia jadi suka bergerak sendiri, keras kepala, dan merasa ia bisa memusnahkan Unknown itu sendiri. Ia punya kekuatan gravitasi dan Kanaria Utara mempunyai skill untuk membagikan bab ke semua orang dari suara nyanyiannya. Berkat kemampuannya, mereka berdua menjadi ketua perwakilan dari kota Tokyo, walaupun Ichiya lepas tanggung jawab sebagai pemimpin sekolahnya. Siswa-siswa dari Tokyo rata-rata memiliki skill seperti penyihir. Mereka bisa terbang menggunakan benda yang mirip sapu terbang yang bisa mengeluarkan tembakan dari ujungnya. Bisa dikatakan mereka adalah angkatan udaranya. Walaupun Ichiya kuat, ia bukanlah anak dengan nilai tertinggi. Ia berada di posisi keempat dari seluruh perwakilan 3 kota. Seharusnya ia bisa menjadi anak dengan poin tertinggi. Tapi karena ia suka bergerak sendiri dan sering melanggar aturan, ia sering mendapatkan pengurangan poin. Perwakilan dari kota Chiba dipimpin oleh siswa perempuan bernama Asuha Chigusa. Ia selalu bersama dengan kakak laki-lakinya bernama Kasumi Chigusa. Asuha memiliki kemampuan menggunakan 2 senjata api berjenis Glock di kedua tangannya. Yang satu punya skill api dan yang satu lagi punya skill es. Asuha sangat kuat, ia bahkan berada di peringkat kedua dari seluruh perwakilan 3 kota. Walaupun begitu, ia lepas tangan dan menyerahkan semua urusan taktik kepada kakaknya, yaitu Kasumi. Berbeda dengan semua leader perwakilan 3 kota yang memang murid kelas atas, Kasumi berada di peringkat 200 besar. Ia menjelaskan kalau keberadaannya di sini karena adiknya doang. Namun jangan salah, walaupun ia bukan murid kelas atas dan terlihat malas, ia mempunyai skill yang bisa dikatakan luar biasa. Kasumi mempunyai telinga yang sangat tajam dan bahkan ia bisa mendengarkan sampai 200 meter jauhnya. Kemampuannya itu digabungkan dengan skill sniper yang keren parah. Siswa-siswa dari kota Chiba sendiri rata-rata ahli menggunakan senjata api dan bisa dikatakan sebagai angkatan daratnya. Untuk perwakilan kota Kanagawa dipimpin oleh siswa perempuan sekaligus sebagai siswa paling kuat dan mempunyai poin paling tinggi pula. Ia adalah Mahime Tenkawa dan siswa perempuan yang selalu bersama dengannya yang bernama Hotaru Rindo sebagai anak peringkat 3. Siswa-siswa kota Kanagawa sendiri rata-rata memiliki skill menggunakan benda tajam.
seperti pedang dan tombak. Mereka juga menggunakan kapal induk untuk bertempur di laut dan bisa dikatakan sebagai angkatan laut. Menurut Ichiya sendiri, kalau memberikan kekuatan besar kepada gadis bodoh seperti Maihime adalah tindakan bodoh. Dengan kekuatan sekainya, Maihime bukan cuma memusnahkan semua Unknown, tapi juga menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Maihime menghancurkan pembatas pantai yang membuat keenam pemimpin 3 kota yang tidak akur itu harus dihukum dan bekerja sama untuk membantu orang dewasa yang tidak punya kekuatan sekai untuk memperbaiki pembatas pantai yang dihancurkan Maihime. Keesokan harinya mereka berenam membantu pekerjaan orang dewasa dan berkat kekuatannya, pekerjaan mereka jadi 2 kali lipat lebih cepat. Setelah memperbaiki pembatas pantai, seorang siswa perempuan dari kota Kanagawa yang bernama Aoi menunjukkan sesuatu kalau malam tadi terlihat ada Unknown di dasar laut. Maihime, Ichiya, Asuha, dan Hotaru melakukan observasi di dalam laut untuk mencari keberadaan Unknown. Kasumi yang siaga di pesisir pantai berhasil menemukan keberadaan Unknown lewat getaran air laut yang ia dengar. Kasumi berhasil menembak Unknown itu sebelum mendekati adiknya, Asuha. Keadaan kembali aman dan tidak ada orang yang terluka karena ini. Namun keenam siswa ini memiliki pertanyaan besar. Kemunculan Unknown selalu bisa terdeteksi dan alarm peringatan akan berbunyi jika Unknown mendekati wilayah mereka. Namun dalam kasus kali ini, alarm peringatan tidaklah berbunyi. Para petinggi orang dewasa berspekulasi kalau mereka sudah mengetahui cara untuk mendekati wilayah mereka tanpa terdeteksi alarm peringatan. Beberapa hari kemudian, beberapa anak dari Tokyo sedang melakukan patroli dan tiba-tiba Unknown berukuran sangat besar muncul di wilayah mereka. Dalam rapat perwakilan 3 kota, Ichiya selaku pemimpin kota Tokyo disalahkan semua perwakilan kota Kanagawa dan Chiba karena ia tidak ikut melakukan patroli dan membiarkan Unknown itu berada di wilayah mereka. Namun Ichiya punya alasan, ia tidak bisa melakukan patroli karena pergi menjenguk salah satu siswa Tokyo di rumah sakit karena terluka. Ichiya menjelaskan itu, namun ia malah disangka menyalahkan anak buahnya. Perdebatan ini dihentikan oleh Komandan Asanagi dan mereka akan menyerang Unknown yang disebut Leviathan itu pada subuh besok dan rapat pun dibubarkan. Namun Ichiya yang merasa ini harus ia selesaikan sendiri, ia pun pergi sendiri pada malam hari dan melupakan perintah Komandan Asanagi untuk menyerangnya pada subuh nanti secara bersama-sama. Kanaria dan yang lain mengetahui kalau Ichiya bergerak nekat dan ikut menyusulnya. Jelas Ichiya tidak bisa mengalahkan Unknown Leviathan itu sendirian. Kanaria dan yang lain datang membantu. Ichiya pun sedikit sadar kalau saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa jikalau ia sendirian. Ia meminta Kanaria fokus membantu Ichiya dengan kekuatan sekai nyanyinya, dan yang lain berusaha melindungi Kanaria. Namun karena Kanaria memaksakan diri, ia sampai muntah darah dan kehilangan kesadarannya. Ichiya kembali mengalami keputusasaan dan mereka yang ada di sana terpaksa mundur oleh Unknown itu. Pindah ke sudut pandang Kasumi dan Asuha. Saat ini Kasumi lagi bergadang untuk menyiapkan taktik besok. Mereka malah dapat kabar kalau anak-anak Tokyo malah menyerang sebelum waktunya dan harus segera nyusul ke Tokyo. Maihime dan Hotaru yang dapat kabar langsung on the way ke Tokyo. Kasumi dan Asuha datang membantu anak-anak Tokyo dan membantu mereka membawa Kanaria ke rumah sakit. Maihime yang datang mengendap-endap mencoba menyerang Unknown Leviathan itu, tapi saking kuatnya, Maihime gak ganti damage sama sekali kepadanya. Ichiya dipanggil Komandan Asanagi untuk menghadap atas apa yang sudah ia lakukan. Komandan Asanagi cuma memanggil Ichiya saja, tapi semua malah ikut menghadap. Tentu saja mereka perlu bersatu untuk menjadi kesatuan yang kuat. Ichiya mendapatkan tamparan dari Komandan Asanagi karena tindakannya. Hal ini membuat Ichiya sadar dan selanjutnya akan mendengarkan perintah bekerja sama dengan yang lain agar tidak ada yang terluka lagi di masa depan gara-gara dirinya. Mendengarkan hal itu membuat Komandan Asanagi bangga. Dengan ini, anak-anak dari kota Tokyo bersiap dan kali ini mereka benar-benar serius dan bersatu menyatukan kekuatan. Sebelum pergi, Ichiya melihat kondisi Kanaria yang masih tertidur. Walaupun begitu, kondisinya mulai membaik berkat kekuatan sekainya.
Ia menitipkan Kanaria kepada Aoi, anak dari kota Kanagawa. Ichiya membuat rencana kalau anak-anak Tokyo akan menyerang paling depan. Karena serangan Anno Leviathan itu cuma satu arah dan mengincar kepada anak yang bergerak, maka anak-anak Tokyo membagi dua tim. Satu yang bergerak ke kiri dan satu lagi bergerak ke kanan. Karena serangannya mengincar anak-anak yang bergerak ke kiri, membuat anak-anak yang bergerak di kanan bisa melakukan serangan yang dibantu oleh anak-anak Chiba yang udah berkumpul dan siap menyerang dari kanan juga. Ditambah serangan kejutan dari kapal induk kota Kanagawa yang datang dari bawah laut sukses membuat Unknown Leviathan itu sedikit mundur dari wilayah mereka. Pindah ke sudut pandang Kanaria yang kini sudah sadar, karena ia yakin yang lain masih bertempur, maka ia pun segera bersiap untuk menyusul mereka. Aoi bersikeras untuk melarangnya, namun anak-anak Tokyo yang ada di rumah sakit siap membawa Kanaria ke medan perang dan Aoi terpaksa ikut dengan mereka. Kanaria tiba dan nyanyiannya sukses membuat mereka bertambah kuat. Namun saking alotnya, Unknown Leviathan itu belum bisa mereka kalahkan. Dan yang ada ia malah makin bergerak menjauh. Sebelum Unknown itu lari, Ichiya yang sedang terbang melihat ke bawah ke tempat Maihime berada. Dan ia terbang membawa Maihime mendekati Unknown Leviathan itu. Ichiya memberatkan pedang Maihime dengan kekuatan sekai gravitasinya. Dan Maihime menghantam Unknown Leviathan itu dengan pedang, ditambah kekuatannya dan ditambah lagi dengan kekuatan gravitasinya Ichiya. Unknown Leviathan itu berhasil dikalahkan dan ini adalah kemenangan pertama hasil 3 kota yang bekerja sama. Setelah pertempuran selesai, Aoi kembali mendatangi tempat Komandan Asanagi. Di sini Asanagi panik karena melihat klip berwarna kuning keemasan yang ada di tenguknya memunculkan warna merah. Ia meminta penjelasan Aoi yang baru saja melewati zona aman baginya. Asanagi pun tahu kalau ia pergi bersama Kanaria yang nyusul ke medan perang dari rumah sakit. Komandan Asanagi dan subdivisi Airi bergegas untuk mencari keberadaan Kanaria dan yang lain. Saat ini, Kanaria sedang bersama dengan Ichiya dan tiba-tiba Kanaria seperti dihantam sesuatu dan wujudnya menghilang entah kemana. Masalah dan tanda tanya ini belum selesai sampai sini. Aoi membukakan matanya setelah ia dioperasi karena chip berwarna kuning keemasannya telah diganti dengan yang baru. Di rapat perwakilan 3 kota berikutnya, kini jadi semakin suram karena Kanaria telah dianggap mati dan Ichiya yang jelas tidak akan datang. Anak-anak Tokyo yang datang menyusul bersama dengan Aoi telah dianggap gugur termasuk Kanaria. Hal ini membuat Kasumi sedikit mempertanyakan kenapa raut wajah Asanagi dan Airi terlihat kayak baik-baik aja dan tidak terlihat berduka. Namun Asanagi malah mengelak dan memindahkan topik pembicaraan kepada masalah keamanan kota Tokyo yang ditinggal 2 pemimpinnya. Tentu saja Chigusa bersaudara menolak karena mengurus kota Chiba saja sudah sangat membuat mereka kerepotan. Namun Maihime yang berusaha tegar karena baru kehilangan Kanaria siap memimpin kota Tokyo dan sekaligus Kanagawa sampai Ichiya kembali bisa memimpin. Sesampainya Maihime dan Hotaru di Tokyo, mereka mengunjungi tempat Ichiya dan keadaannya benar-benar berantakan. Maihime menjelaskan kalau mereka masih berperang dan Ichiya harus segera bangkit dan kembali ke medan perang. Setelah Maihime dan Hotaru yang datang, sekarang giliran Kasumi yang datang. Ia menarik Ichiya keluar dari kamarnya dan pergi ke pesisir pantai di wilayah Chiba. Pindah ke sudut pandang Hotaru yang sedang melakukan observasi tentang kasus Kanaria sebelumnya, ia mengajak Aoi untuk pergi ke suatu tempat, dan sebelum pergi ia berjanji akan kembali kepada Maihime. Hotaru membawa Aoi menggunakan mobil sambil mencari tahu seberapa jauh hal yang sudah diketahui oleh Aoi dalam kasus ini. Walaupun Aoi masih saja tutup mulut, Hotaru membawa Aoi keluar dari zona amannya. Pindah ke sudut pandang Maihime dan kedua bawahannya yang ada di kota Tokyo. Tiba-tiba langit berubah menjadi warna merah, seperti di awal cerita ini dimulai. Ratusan unknown turun dari langit dan jenis unknown yang menghantam Kanaria sebelumnya kini muncul lagi dan menghantam beberapa anak-anak Tokyo. Sudut pandang pindah ke kota Chiba lagi dan unknown mulai terlihat muncul dari laut. Namun Asuha menunjukkan tabletnya kepada kakaknya dan hal itu membuat Kasumi heran kenapa unknown bisa muncul di pusat kota, padahal biasanya mereka datang dari laut.
Bawahan mereka yang ada di sana berkata kepada mereka untuk tidak khawatir dengan situasi di sini dan menyuruh mereka untuk segera pergi untuk membantu Maihime. Ditambah di sini juga ada Ichiya yang menyerang Unknown secara membabi buta. Bahkan kekuatan sekai gravitasinya sampai bikin air laut menjadi surut. Sudut pandang pindah ke Maihime dan kedua anak buahnya yang sedang bertarung sambil membantu mengamankan evakuasi warga sipil. Di sana juga masih ada subdivisi Airi. Maihime mengetahui kalau saat ini mereka kalah jumlah. Ia pun memutuskan untuk semua bawahannya untuk pergi menuju kereta. Maihime berniat untuk menahan Unknown itu sendiri agar bisa memperkecil korban yang jatuh. Sebelum pergi, Airi berjanji akan melakukan sesuatu dan meminta Maihime bertahan selama 40 menit lamanya. Maihime menyanggupinya walaupun 40 menit itu serasa lama untuk dirinya. Ditambah ada Unknown tipe baru yang membuat Unknown lain bertambah menjadi lebih kuat, bahkan efeknya bisa terasa ke tubuhnya juga. Sudut pandang pindah ke Hotaru dan Aoi yang sedang dikejar-kejar oleh Unknown. Karena perasaan Hotaru tidak enak, ia pun memutuskan untuk banting setir dan segera kembali ke kota Tokyo. Di sisi lain, Chigusa bersaudara yang sedang on the way menuju kota Tokyo menggunakan motor sama-sama dikejar Unknown juga. Serangan salah satu Unknown mengenai motor yang dibawa Asuha, membuat bagian yang ditumpangi Kasumi berpisah dengan motor yang dibawa Asuha. Kasumi melihat mobil yang dibawa oleh Hotaru dan nebeng menuju Tokyo. Hotaru yang buru-buru dikasih saran oleh Kasumi agar ia bisa sampai ke tempat Maihime dengan cepat. Mereka turun dari mobil dan Kasumi menghubungi Asuha yang sudah sampai di Shibuya. Kasumi meminta bantuan kepada Aoi untuk menggunakan kekuatan sekainya yang bisa melihat menggunakan indera orang lain. Kasumi memberi arahan kepada Asuha dan Asuha membukakan jalan untuk Hotaru. Di sisi lain, Maihime sudah babak belur dan salah satu serangan Unknown mengenai chip berwarna kuning keemasan yang ada di tengkuknya. Sebelum serangan Unknown mengenainya lagi, Hotaru datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sudut pandang pindah ke Airi yang berhasil sampai dengan selamat, dan ia segera melakukan sesuatu yang membuat Unknown yang datang dari langit itu mulai mundur satu persatu. Sebelum Hotaru membantai habis Unknown yang tersisa, Maihime menjelaskan dirinya saat ini sangat merasa aneh dan ia menghancurkan chip yang Hotaru punya. Hotaru pun seperti terkejut dan melihat ke arah Kasumi yang masih terikat dengan kekuatan Sekai Aoi. Hotaru memberikan pesan kepada Kasumi kalau dunia ini palsu dan menebas Kasumi dari jarak jauh dan mereka berdua ikut menghilang bersama para Unknown. Setelah Maihime dan Hotaru gugur, situasi rapat makin sepi karena cuma Chigusa bersaudara yang masih aktif sebagai pemimpin perwakilan 3 kota. Asanagi memberikan jabatan pemimpin kota Kanagawa kepada Aoi. Salah satu perempuan dewasa yang menggunakan kacamata bernama Mahiru menyarankan Asuha untuk masuk sebagai anggota dalam dan bukan lagi prajurit garis depan karena tidak ingin Asuha menjadi korban selanjutnya. Semua anak-anak ingin posisi itu karena muak di medan perang, namun Asuha menolak tawarannya. Mahiru tahu kalau itu gara-gara kakaknya yang tidak akan bisa masuk menjadi anggota dalam karena rankingnya rendah. Namun Mahiru bisa saja memasukkan Kasumi ikut masuk ke dalam bersamanya. Mereka berdua kompak menolak perpindahan posisinya itu. Setelah gagal memujuk Asuha, Mahiru memberikan surat kepada Kasumi dan mengajaknya bertemu nanti malam. Setelah selesai makan malam, Kasumi pergi meninggalkan Asuha untuk bertemu dengan Mahiru. Ya, walaupun Asuha tetap mengikutinya. Kasumi disambut oleh Mahiru dan ia meminum kopi yang ia buat. Dan beberapa detik kemudian pandangannya menjadi tidak jelas karena Mahiru mencampurkan sesuatu ke dalam kopinya. Kasumi berusaha menggapai kopinya dan melemparkannya ke arah Mahiru dengan sisa kekuatan yang ia bisa saat itu. Namun Mahiru berhasil menangkis serangannya dengan kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh Kasumi. Serangan Mahiru mirip seperti Kagune dalam anime Tokyo Ghoul. Serangannya sukses membuat Kasumi terkapar dan hak sepatunya menginjak salah satu matanya sampai mengeluarkan darah. Dan chip kuning keemasan Kasumi yang ada di tengkuknya juga cukup rusak di sini. Asuha datang tepat waktu dan membekukan tubuh Mahiru.
Aswa ingin membakar tubuh es Mahiru, namun Kasumi menghentikannya dan ia sendiri yang membunuh Mahiru. Kasumi tidak sadarkan diri dan Asuha membakar sisa es dari tubuh Mahiru yang sudah berkeping-keping. Beberapa hari kemudian Kasumi mulai siuman dan ia berkata kepada Asuha untuk bersikap bodoh amat tentang kejadiannya dengan Mahiru. Di saat Kasumi mulai membukakan pelindung matanya yang terluka oleh Mahiru sebelumnya, pandangan matanya cukup aneh karena semua yang ia lihat menjadi merah. Hal ini bisa terjadi karena chip berwarna kuning keemasannya yang rusak setelah pertempurannya dengan Mahiru. Kasumi bergegas karena ingin mencari informasi tentang pesan Hotaru yang berkata kalau dunia ini palsu. Kali ini Kasumi dan Asuha akan bekerja secara terpisah. Kasumi mencari informasi dan Asuha yang menjaga kota. Sebelum pergi, Kasumi meminta Asuha untuk membujuk Ichiya untuk kembali bertarung dan menjaga kota. Ia menyuruhnya mengatakan kalau Kasumi benar-benar menganggapnya seorang pahlawan dan sangat dibutuhkan di situasi saat ini. Asuha mendatangi pesisir pantai dan Ichiya yang sedang meratapi Kanaria ada di sana. Asuha mengatakan hal yang dikatakan kakaknya, namun itu belum membuat hati Ichiya kembali tergerak. Setidaknya belum. Tiba-tiba Aonon kembali menyerang dan Kasumi kebingungan dengan Aonon dan melihat orang dewasa yang ada di sana. Pindah ke sudut pandang Aoi yang sekarang menjabat sebagai pemimpin pengganti dari kota Kanagawa. Tentu saja ia kebingungan harus berbuat apa di situasi seperti ini. Datangnya Asuha ke sana juga tidak bisa membantu apa-apa karena ia tidak bersama dengan kakaknya. Sampai ketika Ichiya datang dan akan membantu mereka berdua walaupun hanya sekali ini saja. Ichiya mencoba untuk membuat taktik dan ia sendiri akan kembali menuju ke garis depan. Tentunya dengan kekuatan gravitasinya Ichiya bisa membabat Aonon yang ada di depannya. Dia melihat ada seorang laki-laki dewasa di sana dan Ichiya menyuruhnya untuk segera melakukan evakuasi. Laki-laki dewasa itu menunjukkan sifat aneh dan menarik Ichiya untuk ikut bersamanya juga. Dan berkata kalau jika mereka kehilangan Ichiya, mereka semua akan berakhir. Tiba-tiba kepala laki-laki dewasa itu tertembak dan Ichiya tahu kalau orang yang bisa melakukan itu cuma Kasumi. Ichiya sangat marah dan mendekati Kasumi sambil menanyakan apa yang sudah ia lakukan. Kasumi menggiring Ichiya ke sebuah reruntuhan gedung dan mengajaknya bertarung menggunakan tangan kosong. Karena jelas Kasumi bakal kalah kalau lawan Ichiya. Kasumi melakukan itu karena ingin mengulur-ngulur waktu Ichiya. Pindah ke sudut pandang Asuha yang sedang berhadapan dengan dua Aonon tipe baru. Walaupun 2 lawan 1, Asuha tetap pede. Ya walaupun pada akhirnya dia tetap kalah dan chip berwarna kuning keemasan yang ada di tengkuknya berhasil dirusak oleh dua Aonon itu. Sebelum Asuha kehilangan kesadarannya, Asuha melihat kalau Aonon itu perlahan-lahan terlihat seperti Mahime. Pindah sudut pandang ke Kasumi dan Ichiya lagi. Kasumi sudah babak belur dan ia pun mengalah dan bersenandung menggunakan lagu yang sering dinyanyikan oleh Kanaria. Jelas itu makin membuat Ichiya marah. Kasumi menyuruhnya untuk bangun dan melihat ke belakang. Di sana ada Aonon yang sempat muncul di saat sedang berhadapan dengan Mahime. Aonon itu menghancurkan chip berwarna kuning keemasan yang ada di tengkuk Ichiya yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ichiya sadar sudah tertidur di pangkuan paha Kanaria dan akhirnya ia sadar apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia yang ia lindungi dan tinggali selama ini. Mereka dibawa oleh helikopter ke sebuah kapal perang milik negara Jepang dan bertemu dengan Yuchigusa atau sering akrab disebut Komandan Yohanes yang tak lain adalah ibu dari Kasumi dan Asuha. Yohanes mengatakan semuanya dan tentunya ia senang karena kembali bisa menyelamatkan anak-anak manusia dari pangkuan para Aonon yang asli. Ichiya tentu saja shock karena yang ia bunuh selama ini untuk menaikkan nilainya adalah seorang manusia yang sama dengan mereka. Airi dan Asanagi yang telah membesarkan mereka adalah seorang Aonon yang awalnya hanya ingin merebut sumber daya alam, kini ingin menciptakan anak manusia yang punya kekuatan seperti mereka, tapi lebih sempurna dan memperalat anak-anak itu untuk mengalahkan musuh mereka yang tak lain adalah seorang manusia. Mendengarkan hal ini membuat Aoi cukup berontak dan tidak mempercayai karena ia memang cukup dekat dengan Airi dan Asanagi. Namun ini kebenarannya dan tujuan utama Yohanes adalah menyelamatkan anak-anak yang masih terjebak di sana.
Yohanes terus melancarkan serangannya ke daerah Kanto yang kini sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Tentunya Aunon itu tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Salah satu Aunon berhasil menembus kapal dan menembak komandan Yohanes yang membuatnya tidak sadarkan diri. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya. Anak-anak yang sudah diselamatkan tidak bisa diam saja. Mereka harus melawan dan Kasumi dan Asuha punya rencana untuk menggantikan ibunya. Ichi awalnya enggan untuk kembali bertempur, tapi pada akhirnya ia kembali memimpin anak buahnya. Kasumi mengajaknya untuk menyerang ke tempat Asanagi untuk menghentikan ia membukakan portal untuk jalan Aunon yang entah datang dari mana. Maihime bertanya gimana dengan anak-anak yang masih tertidur di cold sleep. Hal ini membuat mereka bertujuh harus berpencar. Dan orang yang akan menyelamatkan anak-anak yang masih tertidur di cold sleep adalah Maihime dan Hotaru. Sisanya menghentikan Asanagi. Maihime dan Hotaru sampai di sebuah cold sleep dan banyak anak yang tertidur di sana. Misi penyelamatan anak-anak ini tidaklah berjalan mudah karena ada Aunon yang menjaga anak-anak itu di sana. Maihime dan Hotaru benar-benar kesulitan menghadapinya karena harus sambil menahan kekuatannya karena tidak ingin melukai anak-anak yang ada di sana. Pindah ke sudut pandang Ichiya dan yang lain yang berhasil bertemu dengan Asanagi. Ichiya heran karena tubuhnya masih terlihat seperti manusia. Asanagi menjelaskan karena emang dia manusia. Ichiya yang mudah marah berniat menggunakan kekuatan sekai gravitasinya untuk menyerang Asanagi yang ia anggap telah berkhianat kepada mereka. Namun tiba-tiba kekuatan mereka tidak bisa digunakan karena Aoi tiba-tiba berbelot ke pihak Asanagi dan menggunakan kekuatannya agar mereka tidak bisa menyerang Asanagi. Aoi pergi menjauhi mereka karena jika dia sampai tidak sadarkan diri, efek kekuatannya akan menghilang. Kasumi menyuruh Asuha untuk mengejarnya dan menghentikannya, dan Kanaria juga disuruh Ichiya untuk mengikuti Asuha. Asanagi menunjukkan separuh tubuhnya yang menyatu dengan Aunon. Kasumi dan Ichiya mencoba melawan menggunakan tangan kosong, namun jelas mereka kalah pengalaman dengan Asanagi. Pindah ke sudut pandang Asuha yang sedang bertarung menggunakan tangan kosong, dan Aoi ternyata cukup mahir menggunakan bela diri dan membuat Asuha benar-benar kerepotan, ya walaupun pada akhirnya ia berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Kanaria yang tersesat bingung harus pergi mencari Asuha kemana, dan pada akhirnya ia menggunakan kekuatan sekai nyanyinya. Sudut pandang pindah ke Maihime dan Hotaru yang sudah babak belur. Mendengar suara nyanyian Kanaria membuat Maihime termotivasi. Hotaru punya rencana dan menyuruh Maihime untuk menggunakan kekuatannya. Dan di saat Aunon itu berniat menahan serangannya, Hotaru menebas pertahanan Aunon itu. Maihime menebas dan membunuhnya. Dan ia sadar kalau Aunon yang ia lawan adalah Airi. Pindah ke sudut pandang Ichiya dan Kasumi yang kini seperti sedang ditekan dengan angin besar yang dikeluarkan Asanagi. Tiba-tiba Asanagi berkata kepada Ichiya untuk segera pergi dari tempat ini, karena tempat ini akan segera runtuh, dan ia berkata ini adalah kemenangan mereka. Setelah Asanagi tahu kalau Airi telah mati. Karena memang tempat itu akan rubuh, membuat Kasumi dan Ichiya mencoba melarikan diri dari sana. Sisa-sisa kehidupan Airi mendatangi Asanagi dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Aoi dan merawatnya, yang jika benar kalau memang ia sudah tidak punya orang tua. Kita tidak tahu apakah Asanagi dan Aoi masih hidup atau tidak. Di backstory Asanagi memunculkan sebuah plot hole dan pertanyaan gede. Kenapa Asanagi bisa punya separuh tubuh Aunon? Apakah itu karena transplantasi yang kayak dilakukan Kaneki di anime Tokyo Ghoul? Atau Aunon itu bisa menular ke manusia layaknya virus? Soalnya saat Asanagi lihat manusia di masa lalu, ia kayak aneh gitu. Dan ia cuma tertarik dengan tubuhnya Airi yang membuatnya jatuh cinta kepada Airi. Ya biarlah itu jadi sebuah perbincangan di kolom komentar. Jadi setelah para Aunon dikalahkan, mereka membangunkan anak-anak yang ada di cold sleep. Dan mereka berenam berpisah dengan tujuan untuk membangun kota mereka yang sudah hancur ini. Ya ending yang cukup membagongkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan alur cerita anime Quality Code di channel ini. Maaf kalau pembawaannya kurang enak karena ya gue kurang bisa kalau bikin video storytelling kayak gini. Tapi gue akan coba belajar lagi.
Ya alur cerita yang gua bahas ini plot-plot utamanya aja. Jadi ada plot-plot kecil, drama, backstory, komedi, dan musik yang bisa kalian nikmati sendiri di animenya. Karena menikmati suatu anime itu dengan cara kita menonton animenya secara langsung. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.